hati. Kenapa pola makan hati kita kita temanya hari ini? Karena kebetulan pas saya mau bikin webinar ini banyak yang konsul ke saya terkait dengan pelemakan hati. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan pelemakan hati dengan kondisi diabetesnya. Nah, karena banyaknya pertanyaan itu, maka kali ini kita akan sharing ya, sharing terkait dengan pelemakan hati. Oke, izinkan saya sharing dulu, share file dulu. Oke, oke. Jadi topik kali ini kita bahas tentang perlemakan hati. Jadi kita tahu bahwa kita punya organ hati, organ yang cukup besar di dalam tubuh kita. Jadi organ yang luar biasa sibuk ya, sibuk banget organ hati ini. Jadi sibuk banget sampai mengurusi lebih dari 500 fungsi tubuh. Jadi kalau misalnya disebutkan satu persatu, nggak bakalan habis satu hari ya. Jadi dia organ yang paling dan super sibuk yang mengurusi lebih dari 500 fungsi eh, hati ya, ya fungsi. Jadi fungsinya itu antara lain hati inilah yang membuat teman-teman di rumah itu bisa sehat, bisa bahagia, senyum, karena hati inilah yang melindungi tubuh kita itu dari bahan-bahan yang berbahaya, apakah obat, alkohol, racun. Jadi kalau teman-teman konsumsi obat, misalnya let's say paracetamol, itu juga kalau sering-seringan juga akan merusak hati. Jadi inilah fungsi hati yang pertama itu membuat kita bersenang-senang, happy, karena kita dilindungi oleh bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian juga hati akan berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah kita yang sudah tua. Jadi umur darah kita kan 120 hari. Nah, ketika umurnya sudah mencapai 120 hari, dia harus dihancurkan. Karena kalau tidak dihancurkan tentunya akan membuat kotor tubuh kita. Nah, dihancurkan, di mana dihancurkan? Dihancurkan di organ hati kita. Kemudian dia juga yang mengubah amoniak menjadi urea yang dikeluarkan oleh urin kita, ya, oleh urin kita ataupun air seni kita. Jadi bayangkan kalau zat ini tidak keluar di dalam tubuh kita, maka yang terjadi kita siap-siap untuk pingsan. Karena kalau kita kelebihan urea, napasnya itu juga bau-bau air seni. Nah, ini kalau misalnya tidak diproses oleh tubuh kita, oleh hati kita bisa siap-siap untuk menjadi orang pesakitan karena pingsan ya. Kemudian hati juga akan menyimpan energi. Jadi misalnya kalau teman-teman berpuasa, nah kemudian berpuasa lebih dari 14 jam, misalnya itu sumber energi itu di mana? Dari hati, dari glikogen yang disimpan di dalam hati kita. Jadi hati kita itulah yang membuat walaupun kita berpuasa, kita tetap energik, kita tetap bergairah karena dari hati. Jadi itu. Kemudian hati juga yang akan menyimpan vitamin dan mineral ya, vitamin-vitamin tubuh kita itu disimpan juga di hati kita. Ada asam folat ya, untuk ibu hamil itu penting banget. Untuk anak-anak juga. Kemudian untuk orang-orang yang punya masalah pembuluh darah juga penting ada asam folat, zat besi. Anak-anak penting juga, remaja, perempuan itu disimpan di dalam hati kita. Kemudian ada vitamin-vitamin seperti vitamin A, B, D, dan juga K. Nah, ini vitamin yang disimpan di dalam hati kita. Nah, vitamin-vitamin ini seperti ini juga bagus nih untuk proses pembekuan darah. Seperti vitamin K atau juga dia memproduksi protein yang tugasnya untuk membekukan darah kalau terjadi luka. Jadi
Ini tugasnya, ya. Tugas yang paling penting juga dia memproduksi empedu ataupun cairan empedu. Jadi kalau misal kita makan lemak, makan gorengan, makan daging, makan santan, nah supaya diproses, dia membutuhkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini diproduksi oleh hati kita. Bayangkan kalau cairan empedunya tidak diproduksi dengan maksimal, maka lemak itu tidak diproses. Yang ada kita akan kehilangan energi juga karena lemak dalam jumlah tertentu dibutuhkan. Kemudian kolesterol akan meningkat dan seterusnya. Jadi itulah gambaran dari fungsi hati. Jadi sebelum kita membahas tentang perlemakan hati, kita perlu tahu dulu fungsi dari hati itu banyak banget, sampai lebih dari 500 fungsi di dalam tubuh kita, ya. Jadi itu fungsinya. Nah, bagaimana kalau misalnya hati kita yang beratnya 1,4 kilo, ya ada orang dewasa kurang lebih 1,4 kilo, selnya itu dipenuhi oleh lemak. Jadi ada sel-sel hati itu dipenuhi oleh lemak. Nah, kalau yang sebelah kanan itu gambar hati normal. Ya, hati normal warnanya ya terlihat seperti ini, coklat seperti ini. Nah, kalau yang perlemakan hati sebelah kiri, ya, sebelah kiri itu lebih besar, ya, lebih besar dan sel-sel hatinya banyak putih-putih ini itu diisi oleh lemak. Jadi, kalau hati kita diisi oleh lemak, gambarannya seperti ini. Jadi, lemak bukan saja ada di dalam perut, bukan saja ada di dalam paha kita, ataupun lengan kita, ataupun organ yang nampak, tapi juga ada di organ dalam, yaitu di hati kita. Nah, ketika ketika lemak yang ada di dalam hati menumpuk lebih dari 5% dari berat total hati tadi sekitar 1,4, itulah yang disebut dengan perlemakan hati atau bahasa kerennya fatty liver atau bahasa medisnya disebut steatosis. Jadilah itulah perlemakan hati. Jadi hati normal seperti ini, ketika terjadi perlemakan hati maka lemak mengisi sebagian sel-sel hati kita. Ketika jumlahnya melebihi 5% dari berat total hati, itu yang disebut dengan pelemakan hati. Misalnya kalau misalnya berat hati 1,4 kilo, 5%-nya berarti 1,4 kali 5/100 kurang lebih 70 gram, ya. Nah, itulah ketika beratnya membengkak, ya hatinya membengkak, itu dinamakan perlemakan hati, ya. Oke. Nah, lanjut ya, teman-teman yang ada di rumah. Pelemakan hati itu, ya, itu banyak dialami oleh orang-orang yang berusia di dewasa ke atas, ya. Jadi 40 sampai 60 tahun. Jadi semakin tinggi usianya, semakin berisiko terkena penyakit yang disebut dengan fatty liver atau perlemakan hati. Nah, jadi itu ya. Tapi sekarang ini banyak tuh anak-anak, ya, anak-anak yang usia-usia di atas 10 sampai 14 tahun itu yang menderita fatty liver atau perlemakan hati. Jadi dulunya itu banyak tuh orang usia 40 ke atas. Tapi sekarang anak-anak pun menderita perlemakan hati. Kok bisa? Ya, karena gaya hidup, ya, gaya hidup. Gaya hidup yang sedentary, main gadget, kurang olahraga, kemudian banyak masukan kalori, karbohidrat, gula apalagi itu, itulah yang akan meningkatkan pelemakan hati pada anak-anak. Jadi pernah dilakukan penelitian nih, teman-teman di rumah. Jadi pernah dilakukan penelitian di Semarang, ya. Pada tahun penelitiannya itu melibatkan 116 remaja, ya. Usianya itu kalau remaja 10 sampai 14 tahun pada saat penelitiannya. Jadi dia mengumpulkan data 2007 sampai 2012. Nah, ketika dites, ya, 31,6% mereka mengalami
masalah metabolisme ataupun sindroma metabolis terkait dengan kegemukan atau obesitas. Ya, jadi pada saat itu di Semarang pernah dilakukan penelitian 116 orang tahun 2007 sampai 2012, dicek 1 dari 3 orang itu menderita atau mengalami gangguan di metabolisme. Gangguan metabolisme itu ada lemak yang nggak bagus, trigliseridnya juga seperti itu ya. Nah, ketika terjadi sindroma metabolisme tersebut akan meningkatkan resiko perlemakan hati hingga 5,6 kali lipat dibandingkan orang normal. Jadi itu. Nah, pada anak-anak yang punya masalah di perlemakan hati, itu biasanya itu trigliserid ya, itu di atas 150 ya. Kemudian kolesterolnya yang baik atau HDL biasanya di atas di bawah 40. Nah, jadi anak itu banyak tuh. Kemudian lingkar pinggangnya biasanya kita temui di anak-anak SD itu banyak yang di atas 90 cm. Nah, itu pada anak-anak. Kemudian biasanya mulai terjadi masalah di resistensi insulinnya dan tekanan darah pada beberapa anak juga tinggi. Jadi saat ini banyak anak-anak juga menderita perlemakan hati. Hanya saja kita tidak aware, ya, tidak aware. Mengapa tidak aware, teman-teman di rumah? Nah, hati itu sedikit memiliki sedikit memiliki sistem saraf di dalam organnya. Jadi kalau misalnya eh, yang lainnya, misalnya tangan itu kalau kita gores dikit atau mungkin di sikut kita gores dikit dia akan terasa, tapi di hati enggak terasa, ya. Jadi itulah hati. Jadi dia sistem sarafnya itu sedikit, makanya ketika ada luka, ada peradangan tidak tahu. Makanya pelemakan hati itu seringkali tidak memberikan gejala, kecuali kalau sudah sampai tahap lanjut. Nah, teman-teman di rumah, perlemakan hati itu ada dua nih, ya. Yang pertama itu karena penggunaan alkohol, yang kedua itu karena bukan pengguna alkohol. Nah, di Indonesia itu paling banyak karena bukan karena pengguna alkohol. Nah, kenapa alkohol itu bisa merusak hati? Jadi, ketika kita mengkonsumsi ataupun minum minuman alkohol, dia diserap di dalam tubuh kita. Kemudian alkohol beredar ke peredaran darah dan melewati hati. Jadi sebelum ke peredaran darah dia melewati hati. Nah, di hati itu dia akan merusak sel-sel hati kita. Jadi alkohol itu akan merusak sel-sel hati. Karena dia rusak, maka si hati gagal untuk mencerna lemak. Nah, karena dia gagal mencerna lemak, lemak terakumulasi di dalam hatinya, hati ataupun liver. Nah, itulah jeleknya dari alkohol. Nah, biasanya ada batasannya nih, yang alkohol yang merusak ke organ hati kita. Laki-laki sekitar 80 gram, kemudian kalau wanita sekitar 40 gram per hari. 80 gram itu setara dengan eh, kalau kalau bir kan sekitar 5% alkohol, itu setara dengan 1 gelas ya, 1 gelas sekitar 350 mili. Jadi 5 sampai 6 gelas bir itu setara dengan 80 gram ya, karena 1 gelas bir itu satu porsinya 355 mili itu setara dengan 14 gram. Demikian juga kalau misalnya konsumsi anggur ya atau wine, itu biasanya alkoholnya 12%. Jadi biasanya 1 gelasnya 150 mili, dia juga akan merusak hati kalau kita konsumsinya per hari 5 5 takaran dari wine tersebut. Nah, kalau misalnya minum minuman keras, apalagi ya, itu satu takarannya kan sekitar 45 mili, itu sama dengan 14 gram. Jadi butuh 5 takaran. Bisa merusak sel-sel hati kita. Jadi itulah jahatnya dari alkohol kalau dikonsumsi berlebihan. Nah, 70% pengidap kerusakan hati itu karena
alkohol itu karena pecandu. Jadi kebanyakan ini terjadi pada pecandu-pecandu alkohol. Nah, paling simpel ya tentunya harus hentikan penggunaan alkohol tersebut. Biasanya kalau seperti halnya kalau menghentikan merokok, saat menghentikan alkohol juga terjadi sakau ataupun gejala putus ya, gejala gejala withdrawal ya. Withdrawal itu gejala sakau. Jadi ya perasaan nggak enak biasanya sekitar nanti setelah seminggu biasanya sudah mulai recovery. Nah, nah yang di Indonesia itu paling banyak itu di sini. Ya, paling banyak di bukan pengguna alkohol. Nah, pemicunya apa? Pemicunya itu karena 70% karena obesitas. Jadi orang-orang yang obesitas itu mudah atau beresiko terkena penyakit kelemahan hati. Kemudian mereka-mereka yang punya masalah dengan resistensi insulin ataupun diabetes mellitus. Jadi 75% orang yang memiliki diabetes tipe 2 itu akan mengembangkan pelemakan hati. Makanya kemarin beberapa orang yang konsultasi rata-rata punya riwayat pelemakan hati, itu punya riwayat diabetes mellitus, terutama diabetes tipe 2. Loh kok bisa? Ya karena pada orang diabetes atau yang resistensi insulin, itu insulin itu tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga banyak lemak bebas yang beredar di aliran darah. Nah, karena banyak lemak bebas, nanti lemaknya itu akan dikonvert di hati menjadi penumpukan lemak di dalam hati. Ya, jadi itu kurang lebih singkatnya. Jadi orang-orang yang resistensi insulin atau orang-orang yang sudah diabetes mellitus beresiko sekali untuk terkena perlemakan hati atau fatty liver. Kemudian mereka-mereka yang punya gangguan di perlemakan atau hiperlipidemia, misalnya trigliseridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu 20-80% beresiko terkena fatty liver. Jadi perlu di-manage ya supaya trigliserid kita itu tidak tinggi ataupun kolesterol kita tidak tinggi. Bagaimana supaya trigliserid itu tidak tinggi? Ya tentunya kita kurangi makanan karbohidrat sederhana, kurangi tepung, kue, mie gitu ya. Sedangkan kalau kolesterol, selain dengan memperbaiki fungsi hatinya, juga mengurangi makanan-makanan seperti gorengan, kemudian juga eh, ya santan ataupun lemak-lemak jenuh lainnya, ya gitu ya. Jadi itu, oke, itu penyebabnya. Jadi penyebabnya itu ada dua golongan, pengguna alkohol dan bukan pengguna alkohol. Nah, pertanyaannya, apakah orang kurus itu bisa atau orang slim atau kurus bisa terkena pelemakan hati? Bisa, ya. Banyak juga mereka-mereka yang kurus, yang berat badannya normal atau yang slim juga bisa terkena pelemakan hati atau fatty liver. Loh kok bisa? Itu karena adanya resistensi insulin. Jadi biasanya ini makannya tidak tepat jenis. Jadi banyak konsumsi gula-gulaan ya. Ingat ya, kemarin saya lihat di satu botol kemasan teh saja itu gulanya sampai 22 gram. Padahal jatah kita itu sehari 50 gram. Jadi teh yang dijual di pasaran, apalagi kalau misalnya ditambahkan eh, misalnya tambahkan rasa-rasa buah, rasa yang lain itu tambah tinggi sekali. Jadi bisa sampai 30 gram per saji. Itu tinggi banget ya. Makanya nggak heran kondisi resistensi insulin di Indonesia itu tinggi sekali. Kemudian diet yang tidak sehat ya. Jadi orang kurus tapi sering konsumsi lemak-lemak trans, yaitu misalnya dari biskuit ya misalnya itu. Nah, itu juga mempengaruhi kondisi pelemakan hati. Kemudian keturunan, kemudian penyakit metabolik, jadi kadar lemaknya tinggi, kolesterol, trigliseridnya tinggi, dan paling banyak pada pengguna alkohol, ya. Kemudian beberapa obat seperti obat-obat
obat-obat untuk penurun demam, dan yang selanjutnya gaya hidup yang tidak aktif. Jadi ketika gaya hidup tidak aktif, maka yang terjadi komposisi dari otot itu kecil, komposisi dari lemak itu meningkat, ya. Jadi ketika ototnya kita kecil, maka lemak yang akan naik. Makanya otot perlu dibangun ya supaya lemak itu juga bisa turun. Jadi antara otot, tulang dan lemak itu saling berkaitan. Kemudian selanjutnya terjadinya ketidakseimbangan bakteri usus. Nah, ternyata bakteri usus yang baik itu berpengaruh terhadap kondisi pelemakan hati. Jadi kenapa bisa begitu? Kena bakteri ini ya, bakteri baik ini yang kita sebut dengan makanannya probiotik itu, atau makanannya kita sebut prebiotik ya, bakteri baik ini itu dia akan menghasilkan senyawa yang bisa melawan peradangan, sehingga ya melawan peradangan, kemudian juga dia bisa menghambat bakteri yang akan merusak dari hati kita. Kemudian juga dia akan mempengaruhi otak supaya makanan kita itu menjadi sehat. Nah, itu fungsi dari bakteri usus. Makanya penting sekali menjaga supaya bakteri usus itu harus baik ya. Oke. Kemudian apa sih gejalanya ya dari pelemakan hati ini? Sebagian besar tidak bergejala kalau di kondisi-kondisi awal. Nanti berkembangnya penyakit barulah memberikan gejala, seperti ada kebingungan. Jadi apa namanya? Tidak gampang on lah ya, kalau misalnya dikasih tahu langsung bingung gitu ya, tidak fokus konsentrasinya, kemudian nyeri di perut sebelah kanan, pembengkakan hati, kemudian ada kuning di kulit dan mata juga, kemudian kulit berwarna gelap ya. Biasanya ini pada orang-orang diabetes nih, kita lihat ya, di kakinya atau di lehernya biasanya ada semacam kerak gitu ya, warnanya coklat. Nah, itu karena terjadi gangguan pada pigmen pigmen yang membentuk kulit tersebut. Kemudian badan mudah capek, lelah gitu, kurang nafsu makan, mual, berat badan turun atau berkurang. Itu antara lain gejala dari kelemakan hati. Jadi itulah gejalanya teman-teman semua. Nah, jadi gimana nih supaya kita tahu apakah kita beresiko ataupun memiliki kemungkinan memiliki perlemakan hati? Ya, kita harus mulai cek diri sendiri. Apakah kita punya kelebihan berat badan atau tidak? Utamanya di perut. Jadi, ibu-ibu boleh dicek lingkar perutnya apakah lebih dari 80 atau tidak. Kemudian pria, apakah lingkar perutnya lebih dari 90 atau tidak. Itu beresiko sekali terkena perlemakan hati. Kemudian sudah berusaha nih menurunkan berat badan, tapi kok nggak turun-turun. Bisa jadi ini terkait dengan pelemakan hati. Karena hatinya diselipi oleh lemak sehingga dia tidak bisa menghasilkan zat-zat yang bisa membakar lemak tubuh kita. Kemudian teman-teman kalau misal punya kolesterol, trigliserid yang meningkat juga perlu hati-hati. Kemudian tentunya yang diabetes mellitus, resiko yang besar sekali. Kemudian kalau mudah lelah, mudah letih, nah jangan-jangan coba hati kita bermasalah atau tidak. Kemudian suka punya masalah pencernaan, mual, tidak selera makan, ya, gangguan-gangguan pencernaan bisa jadi itu juga terkait dengan perlemakan hati. Dan rasa tidak nyaman di area liver, terutama di perut kanan bawah, ya, di bawah sini itu bisa jadi itu terkait dengan perlemakan hati. Jadi itu kurang lebih. Kalau misalnya kita punya gejala-gejala tersebut ataupun kondisi-kondisi kondisi tersebut, kita perlu aware akan pelemakan hati. Karena ketika peradangan hati seringkali tidak memberikan gejala kalau di tahap awal. Ya. Nanti
pada saat tahap kronis barulah memberikan gejala-gejala, dan gejala awal biasanya kaitannya dengan masalah pencernaan, mual, kembung, letih, ya, muntah seperti itu. Oke. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya pelemakan hati tidak dijaga dengan baik atau tidak di-manage dengan baik? Ya, tentunya tadinya hati di sini sehat, lama-kelamaan ada lemak di sini masuk ke dalam organ kita. Nah, lemak ini akan memicu peradangan. Jadi di sini akan peradangan. Nah, hasil dari peradangan itu maka terbentuklah namanya jaringan parut yang kita sebut dengan fibrosis hati, ya. Dan ini banyak sekali nih dari pelemakan hati ke fibrosis hati. Itu 6-7% di dunia, ya. Jadi ini dari fibrosis hati yaitu jaringan parut, seperti halnya kalau kita di luka di kaki, di tangan, ketika luka kan itu ada jaringan parut. Demikian juga kalau di dalam hati kita. Nah, kalau ini tidak ditangani baik, nanti bisa menjadi sirosis. Jadi jaringan parut itu berkumpul menggantikan jaringan yang sehat yang kita sebut dengan sirosis. Biasanya kalau sudah sirosis itu biasanya kulit mulai sangat gatal, kemudian badan kuning, ya, mata juga kuning, perutnya bengkak, ya, yang kita sebut dengan asites, kemudian kaki juga bengkak gitu ya. Itu karena ada penumpukan cairan yang kita sebut dengan edema, mual, kurang nafsu makan, bahkan muntah darah, ya. Tentunya mudah letih, ngantuk. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, nanti timbullah yang disebut dengan kanker hati sebagai tahap akhir dari proses pelemakan hati. Jadi ketika masih di sini, ya, ketika masih di pelemakan hati, masih bisa kita perbaiki, ya, menjadi hati yang sehat. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya nanti gaya hidup, ya. Gaya hidup itu penting banget supaya hati kita kembali menjadi sehat. Oke, kemudian diagnosanya biasanya nanti ada pemeriksaan perut pasien, tanyaan riwayatnya, kemudian ada USG, CT scan dan sebagainya, ada juga biopsi dan ada juga tes-tes darah untuk melihat misalnya enzim di hatinya apakah SGOT SGPT-nya, biasanya SGOT SGPT-nya dia akan naik mulai dari ringan sampai sedang, kemudian rasio SGOT SGPT-nya biasanya ya sekitar 2 kali, ya. Kemudian alkalin fosfatasenya biasanya juga akan kadang meningkat. Jadi itu biasanya di enzim hatinya. Jadi itu diagnosanya. Lanjut. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana menangani ataupun pengobatan dari fatty liver atau pelemakan hati. Nah, Nah, caranya tentunya kalau edik terhadap alkohol ya harus hentikan karena alkohol ini yang merusak ke tubuh kita. Jadi misalnya biasanya sih 70% kan tadi candu ya. Jadi harus hentikan ya. Kemudian kurangi berat badan. Jadi berat badan harus turun ya. Turunnya itu tidak boleh drastis karena kalau turunnya drastis justru lemaknya itu akan menumpuk juga di dalam hati. Jadi turunnya harus bertahap ya. Kemudian kalau punya resistensi insulin ya kendalikan kadar gula darahnya dan juga kolesterolnya. Olahraga, makanan sehat ya, banyak sayur, banyak buah. Nah, itu penting banget. Kemudian batasi konsumsi misalnya karbohidrat sederhana, mulai kentang, roti ataupun yang lainnya ya. Nah, kalau sering konsumsi daging-daging merah dari sapi, dari domba, sebaiknya ganti ke ikan. Dan ya, mulai batasi minuman-minuman yang bergula tinggi. Ya, apakah jus yang ditambah kental manis ataupun makanan-makanan dari karbohidrat sederhana. Nah, itu ya, itu kurang lebih ya
nutrisi ataupun makanan yang perlu kita jaga supaya kita bisa terhindar atau tersiasati perlemakan hati kita. Oke, dari sinergi apa? Nah, dari sinergi intinya tadi karena pemicunya adalah resistensi insulin, kemudian juga masalah berat badan yang berlebih, kemudian kolesterol dan trigliserid yang tinggi, ya itulah yang kita akan tangani. Nah, dengan program misalnya manajemen berat badan ataupun program detoksifikasi itu juga akan membantu supaya lemak hati kita menjadi normal. Yang tadinya 5% menjadi 0%. Itu ya. Karena hati itu sebenarnya organ yang cepat sekali untuk meregenerasi. Ya, jadi kalau misalnya beda kalau misalnya jantung ataupun otak. Kalau otak itu lama banget beregenerasi. Tapi kalau hati 70 tinggal 30% sendiri, dia masih bisa beregenerasi. Makanya hati itu sel puncaknya itu bagus banget. Dia bisa meregenerasi. Tapi kalau banyak racun, banyak toksin, banyak zat-zat yang merusak hati, nah dia menjadi mengkerut ya, menjadi banyak peradangan atau scar itu membuat hati tidak bisa meregenerasi kembali. Nah, inilah produk-produk yang bagus buat perlemakan hati ya. Yang pertama tentunya karena kaitannya dengan manajemen berat badan, pembangunan otot, mengurangi lemak tubuh, ya maksimum protein ini penting dikonsumsi ya. Maksimum protein atau Max Pro. Karena dia isinya kan whey protein, isinya protein, lemaknya sedikit, tapi yang banyak adalah komponen dari produk ini bisa membakar lemak dengan baik, kemudian otot juga terbangun dengan baik, kemudian juga keinginan untuk memilih juga akan berkurang. Jadi ini Max Pro. Nah, kapan konsumsinya? Konsumsinya paling bagus setelah latihan atau sebelum tidur. Atau kalau misalnya kita pingin untuk manajemen berat badan, nanti bagusnya dikombinasi misalnya dengan Biome DTX sebagai pengganti makan pagi ataupun makan sore kita. Oke. Kemudian yang kedua, Biome DTX. Nah, ini tadi ya, kondisi usus yang bagus, yang di mana bakteri baiknya itu optimal, itu akan mempengaruhi kesehatan hati. Karena usus yang sehat dia akan menghasilkan senyawa anti peradangan yang masuk ke aliran darah vena porta ini, ya masuk ke dalam hati, dia akan melindungi hati kita. Itu yang pertama. Kemudian juga kenapa BMDTEK itu bagus untuk mencegah pelemakan hati karena dia juga fat and sugar blocker. Selain dia tadi ya meningkatkan bakteri baik buat tubuh kita. Nah, banyak dari teman-teman mencampur antara Biome dengan Max Pro untuk pengganti makanan yang rendah lemak tapi proteinnya tinggi ya. Kemudian produk selanjutnya yang bagus ya itu Chlorophyll Plus. Kenapa Chlorophyll Plus? Karena Chlorophyll Plus ini dia kan dapat melindungi hati kita dari toksin ataupun racun-racun yang berbahaya. Sehingga hati itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Itu Chlorophyll Plus ya. Jadi itu fungsi dari Chlorophyll Plus, makanya nggak heran ada sebuah penelitian di mana Chlorophyll Plus itu bagus banget, klorofilin, komponen yang ada di dalam Chlorophyll Plus itu bagus sekali menurunkan resiko kanker. Jadi bagus sekali menurunkan resiko kanker. Cara konsumsinya itu sebelum makan. Ya, sebelum makan dikonsumsi dia bagus untuk menurunkan resiko kanker di hati. Kemudian produk selanjutnya Proadenan Plus ya karena Proadenan Plus itu kan bagus untuk membantu mengatasi masalah dislipidemia atau masalah lemakan di dalam tubuh kita, melancarkan peredaran darah, ada resveratrol untuk menurunkan kolesterol,
ada vitamin D3 mengurangi peradangan, dan seterusnya. Jadi Pro-Arginine Plus itu juga bagus untuk membantu mengurangi resiko perlemakan hati. Kemudian spirulina. Nah, spirulina ini juga baik ya. Spirulina ini juga baik untuk membantu meregenerasi sel hati kita ya. Karena banyak antioksidannya juga, mulai dari karotin, klorofil, zeaxanthin, picosantin, dan banyak juga penelitian ya, di mana efek dari spirulina itu bagus banget buat mereka-mereka yang punya masalah di perlemakan hati. Ya, ada penelitiannya. Kalau teman-teman bisa lihat di jurnal-jurnal ilmiah, penggunaan 6 gram spirulina, kemudian ini di sini untuk usia 48 tahun itu bagus banget ya. Dia memperbaiki dari pelemakan di dalam tubuh kita ya. Kemudian garlic juga. Nah, garlic itu juga bagus untuk menurunkan kolesterol. Makanya nggak heran ada penelitian ya ketika diberikan ke 98 pasien ya, 98 pasien, dan ternyata garlic itu bagus untuk mereka-mereka yang punya masalah di pelemakan hati. Nah, itu garlic ya. Nah, ini efek farmakologinya. Yang jelas dia untuk detoksifikasi, melindungi jantung dan kolesterol karena dan anti diabetes karena kaitannya dengan resistensi insulin. Lanjut noni plus dan juga yang terakhir itu noni plus sama mistika. Nah, ini antioksidan ya. Noni plus itu ada antioksidannya, juga dia bagus untuk menurunkan tekanan darah ya. Baik noni plus, kemudian mistika itu bagus untuk membantu mengurangi lemak di dalam tubuh kita. Kalau noni itu nanti kaitannya untuk menurunkan gula darah. Kalau mistika itu kaitannya untuk membantu menurunkan kolesterol dan juga sebagai sumber antioksidan. Karena rupanya peradangan di dalam hati itu terjadi karena banyaknya radikal bebas di situ, dan kita butuh namanya antioksidan. Salah satunya kita bisa konsumsi mistika ya. Oke, itu Mbak Gema. Sebenarnya ada satu produk tapi belum datang di Indonesia ya. Itu memang produk yang selain untuk performa atlet ya, untuk meningkatkan performa dari atletik kita sehingga daya tahan endurance-nya naik, juga bagus untuk melindungi hati karena mengandung betain. Nah, produk itu sebentar lagi nanti akan di-launch di Thailand ya. Jadi itu produk juga bagus buat melindungi hati kita karena kandungan betainnya. Nah, itu Mbak Gema eh, yang bisa saya sharingkan hari ini terkait dengan pelemakan hati dan bagaimana mensiasatinya. Oke, tadi seperti yang Pak Henry bilang ya, perlemakan AT itu karena radikal bebas. Nah, kebetulan emang produk-produk sinergi itu tinggi kayak antioksidan ya, Pak? Iya, betul Mbak Gema. Oke, nah kira-kira nih dari Bapak Ibu semuanya nih yang hadir webinar sore ini ada produk yang disebutkan Pak Henry yang rutin untuk dikonsumsi dari tadi Max Pro, Spirulina, Garlic, Noni, Biome. Gimana Bapak Ibu rutin nggak nih konsumsinya nih kira-kira? Coba di komen ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak Henry. Mau saya langsung bacakan aja? Boleh, boleh. Oke. Langsung tanya ya. Mungkin kalau ada sebelum ada pertanyaan, mungkin teman-teman mungkin ada eh, sharing tentang penggunaan produk ini yang relate dengan perlemakan hati, dipersilahkan. Jadi Ya, misalnya, boleh. oh saya ini sebelumnya punya masalah di berat badan berlebih, kemudian setelah dicek SGOT, SGPT-nya naik, dan katanya ada perlemakan hati setelah konsumsi produk ini menjadi recovery dengan baik, kemudian nggak lelah, nggak letih. Mungkin boleh itu dulu kali ya, bagaimana? Mungkin
Kalau ada silakan untuk sharing-sharing dulu gitu. Ya boleh, Bapak Ibu boleh di-sharing-sharing nih, gimana tadi. Oke, ini, oke. Mungkin sebelum itu sambil menunggu sharing-sharing-nya kita Ya, bacakan dulu aja ya Pak Henry, pertanyaan ya sudah boleh boleh. masuk. Ini dari Bapak Kadarisma nih Pak. Pak Henry, Ya, bagaimana hubungan virus hepatitis dengan pelemakan hati? oke. Jadi kalau virus hepatitis kan ada A, B, C, D sampai A, B, C, D sampai G ya. Tapi yang terkenal itu A, B, C ya, yang terkenal itu. Nah, kalau eh, A itu biasanya sembuh sempurna. Kalau A, ya A itu biasanya sembuh sempurna. Baik A, B, C biasanya gejala mirip-mirip gangguan pencernaan. Kalau B, kalau tidak ditangani, sepertiganya itu bisa menjadi kronis. Ya, demikian juga C. Nah, kalau A itu biasanya karena sanitasi yang nggak bagus. Kalau B sama C itu biasanya karena misalnya penggunaan jarum suntik, narkoba, misalnya seperti itu. Kemudian donor atau juga hubungan seks itu biasanya seperti itu ya. Seperti itu penggunaan jarum suntik ataupun tindik atau yang lainnya. Oke, bagaimana bisa ke arah pelemakan hati? Ya, ini karena virus itu akan merusak hati, membuat hati kita meradang, ya kan? Hati kita itu meradang. Nah, kalau terjadi peradangan, maka proses di dalam hati itu akan terganggu. Jadi akan terganggu karena peradangan nanti lama-kelamaan terjadi fibrosis, fibrosis nanti sirosis sampai ujungnya di kanker hati. Jadi itu virus itu yang membuat peradangan di dalam hati. Makanya disebut is. Is itu karena ada peradangan. Hepa itu hati, hepar, isnya itu artinya ada peradangan. Seperti itu. Baik, semoga terjawab ya pertanyaannya Pak Kadarisma. Iya. Oke. Wah, ini udah banyak yang komen nih. Rutin dong Mbak Gema, udah semuanya yang paling rutin klorofil, Pro-Argi, Max Pro, Biome, kolesterol turun drastis Mbak. Wah, mantap nih ya. Ini juga dari Ibu Mia nih. Saya rutin minum produk terutama Pro-Argi, Noni, klorofil. Oke. Mungkin video kali ya sambil ngobrol sama Gemma. Kenapa Pak? Diajak ngobrol gitu ya. Open open cam kali Ya biar dong, ini. boleh dong nih. Sekali-sekali langsung sharing secara live nih. Siapa nih? Raise Hmm, hand, raise hand. Lebih seru ini ya, raise hand, kita ngobrol langsung, sharing langsung. Oke, Sambil nunggu boleh pertanyaan ya Mbak Gemma. pertanyaan selanjutnya dulu ya Pak Henry. Hmm. Ini dari Ibu Dea nih. Pak Henry, saya pernah sakit liver 20 tahun lalu. Apakah virusnya bisa balik lagi ya Pak? Saya insomnia, tapi saya minum hampir semua produk sinergi untuk menjaga kesehatan saya setiap harinya. Ya, kalau jenisnya kan kalau jenisnya virus hepatitis A itu bisa sembuh sempurna. Nah, kalau B, kalau tidak dijaga dengan baik, bisa saja kronis, ya. Tapi bisa juga sembuh sempurna karena hati itu tadi organ yang paling bisa cepat meregenerasi kalau secara dini sudah ditangani dengan baik, ya. Jadi tergantung jenisnya dan juga tergantung pada saat recovery itu emang sembuh sempurna atau tidak. Tapi kalau melihat seperti ini kayaknya sih sudah sembuh, ya. Ah, gitu. Makanya Iya, banyak kejadian luar biasa satu SD kena hepatitis ya atau kena virus hepatitis A karena kan kadang-kadang sanitasinya nggak bagus. Nah, itu bisa sembuh sempurna. Yang agak riskan itu B sama C. Biasanya ada penggunaan jarum suntik atau mungkin apa namanya? Paling banyak itu. Kemudian hubungan seks di luar pasangannya jadi tidak bersih. Nah, itu biasanya seperti itu. oke. Semoga tidak balik lagi ya, Bu Dea ya. Ya. Sehat terus ya, Bu Dea. Rajin konsumsi produk sinergi. Mhm. Wah, ini nih
testimoninya udah banyak banget nih Pak Henry, tapi belum ada nih yang raise hand. Ayo dong, di sini sharing-sharing karena sebenarnya testimoni dari Bapak Ibu itu yang sangat bagus ya untuk kita upload nanti di sosial media untuk membantu jutaan orang yang lain yang belum mengenal produk sinergi gitu. Nanti kita akan masukkan nih ke bank testimoni nih, testimoni dari Bapak Ibu semuanya. Ayo dong, raise hand dong. Ini Mbak Dia, dia juga insomnia. Nah, Oh saya ya. tertarik dengan insomnia nih. Jadi insomnia ini atau gangguan tidur itu saat ini menjadi perhatian yang amat serius untuk negara-negara di Eropa ataupun Amerika. Banyak orang yang mengalami gangguan tidur. Makanya mereka sudah mulai melakukan penelitian bagaimana supaya gangguan tidur itu bisa minimal. Karena apa? Ketika gangguan tidur itu dijaga, terjadi, nanti beresiko ke macam-macam. Termasuk juga sebenarnya ke perlemakan hati. Karena ketika gangguan tidur kita tidurnya bagus, maka pembakaran lemak juga akan optimal. Kemudian juga status status kesehatan yang lain juga akan bagus. Makanya itu menjadi perhatian mulai mulai dilakukan penelitian-penelitian untuk menghadirkan produk yang bagus untuk meningkatkan serotonin, kemudian meningkatkan melatonin di dalam tubuh kita. Nah, untuk sementara produk kita punya sebenarnya itu di Noni Plus dan juga Kalsiumak yang bisa bagus untuk mereka-mereka punya masalah di gangguan tidur atau insomnia. Nah, dibantu dengan ya tentunya sebelum tidur jangan aktivitas yang terlalu berat, kemudian cahaya lampu diredupkan. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Karena Ya, tidur cukup akan awet muda. Nah, hormon pertumbuhan juga akan meningkat. Itu. iya, betul Oke. Pak. Saya setuju banget tuh Pak, karena kualitas tidur kita tuh yang benar-benar mempengaruhi kegiatan kita di keesokan harinya juga nih ya Pak. Kalau kita kurang tidur, mau beraktivitas juga rasanya berat gitu kan, badan cepat lelah, kondisi-kondisi yang nggak enak juga kejadian ya. Oh, ini udah ada yang raise hand nih, ngomong-ngomong nih, sebentar saya bantu unmute dulu terlebih dahulu. Ini dari Pak Pramu. Halo, selamat sore. Sore Mbak, Iya, boleh saya? dari mana Pak? Iya, saya dari Pondok Pinang nih, Jakarta Selatan. Oke, Ya, silahkan Pak, ada yang ya. mau ditanyakan atau di-sharing? Oke, saya tanya aja Bu. Ya Pak, jadi terkait itu tadi ya, fatty liver dan trigliserida. Jadi apakah eh, fatty liver itu memacu trigliserida yang tinggi atau sebaliknya gitu ya? Atau dua-duanya itu adalah dua masalah yang berbeda sih sebenarnya fatty liver dengan naiknya trigliserida itu? Karena saya ini beberapa bulan yang lalu apa sudah MCU gitu ya. Nah kebetulan tuh memang eh, diagnosanya seperti itu, ada fatty liver, kemudian eh, nilai kolesterolnya itu agak tinggi gitu, terus kemudian triglycerida juga naik gitu. Nah, apakah itu sebab akibat atau memang itu apa namanya dua jenis yang berbeda gitu. Nah, untuk apa namanya menjadikan itu normal, apakah tadi itu triglinya dulu diturunin baru terus otomatis fatty livernya itu berkurang atau seperti apa gitu. Ya mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya Mbak. Terima kasih sebelumnya. Baik, Pak Pramu, Oh, terima kasih pertanyaannya. Gimana Pak? Sudah oke. ya? Oke. Jadi bak lingkaran setan. Artinya dua-duanya saling bertalian. Jadi ketika trigliserida tinggi juga nantinya terjadi namanya resistensi insulin. Nah, itu juga resistensi insulin eh, akan meningkatkan masalah resiko di perlemakan hati. Nah, ketika ada perlemakan hati, maka pembakaran itu juga tidak optimal. Nah, trigliserid itu kebanyakan dari gula, tepung, kue, atau lemak darah yang tidak
digunakan menjadi energi dengan baik. Jadi seperti lingkaran setan seperti itu. Nah, caranya ya tentunya triglyceridnya harus di cut ya ataupun diturunkan di bawah 150 misalnya. Nah, bisa dengan olahraga, mengurangi makanan-makanan yang akan memicu trigliserid tinggi, misalnya gula, terutama gula ya. Gula itu bukan gula pasir saja, tapi bisa juga tepung, kue, mie. Nah, itu gula juga. Nah, kemudian nasi kalau bisa dipilih nasi yang merah seperti itu ya. Nah, jadi itu. Kemudian ya produk-produk yang lain bisa juga untuk membantu menurunkan trigliserid. Misalnya kita kalau di sinergi kan ada proalgi, kemudian ada garlic. Nah, itu bisa dibantu untuk itu. Nah, itu. Jadi saling bertalian ya. Baik, gimana Pak? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Iya tuh bikin pusing tuh dua itu. Iya, Nggak apa-apa Pak, yang penting tahu jadi kita bisa menentukan langkah ke depannya. Gitu. siap. Oke, Baik, kalau kayak gitu terima kasih Pak Pramu sudah berpartisipasi bertanya. Selanjutnya sudah ada kayak testimoni nih Pak juga dari Ibu Reti. Saya pernah hasil cek quantum fatty liver saya sangat tinggi. Setelah detox 1 bulan, kemudian maintain dengan klorofil dan spirulina, alhamdulillah 3 bulan kemudian sudah normal dan sampai sekarang normal. Wah, Iya ya, bagus ya. banget nih ya Karena Bu. memang tadi kan di penjelasan awal klorofil itu bagus banget tuh sebagai hepatoprotektor ya. Kemudian spirulina juga banyak penelitian ketika diberikan dia membantu memperbaiki enzim yang ada di dalam hati kita. Jadi bersyukur ya bisa mengkonsumsi 2 produk itu yang memang bagus buat hati kita. Oke. Saya lanjut ya Pak Henry, ini pertanyaannya dari Ibu Fenty yang sudah masuk. Pak Henry, customer saya usia 64 tahun, dia rutin konsumsi ProArgi, klorofil, kalsium, magnesium, dan juga kolostrum. Tapi sejak 10 hari yang lalu, dia mengalami gatal-gatal yang nggak berhenti. Beratnya 50 kg, tingginya 145, kemarin saya cek ada pelemakan hati. Bagusnya dikasih apa lagi nih Pak? Zak, ada pelemakan hati dari mana ya? Apakah eh, dari cek kuantum ataukah dari eh, enzim hati, SGOT, SGPT, alkalin fosfatase ataupun yang lainnya. Jadi perlu diketahui. Nah, oke, alat saya sudah ada Kuantum Pak. pelemakan hati kuantum, ya kan? Nah, misalnya ada pelemakan hati tadi dia udah dikonsumsi apa saja, Mbak Gemma? Klorofil, kolostrum, kalsium. ProArgi, klorofil, kalsium, dan kolostrum. Ya boleh ditambahkan nanti, boleh tambahkan garlic lah ya, tambahin lagi garlic. Hmm. Mungkin untuk minumnya itu Pak bisa diinfoin detail kali ya. Cara Ya, kalau minumnya. untuk detailnya, sebaiknya setelah mengetahui lebih detail keluhan dari eh, customernya. Ya, Perlu didetox nggak tuh Pak? Masih ibu yang sama. boleh saja kalau detox ya, di detox nggak apa-apa, asal nanti harus dilihat dulu pelemakan hatinya masih pelemakan hati yang benar-benar belum sampai ke sirosis. Nah, kalau udah sirosis nggak boleh. Ya, kalau masih masih terbatas pelemakan hati, justru dianjurkan sekali. Baik. Gimana Bu Fenty? Apakah sudah jelas? Oke, saya lanjut ya. Ini pertanyaan lumayan banyak nih dan testimoni hari ini. Wow, ramai sekali nih Pak Henry ya. Mungkin ini salah satu tema yang ditunggu-tunggu nih sama Bapak Ibu di rumah. Oke nih,
Pak, ada pertanyaan lagi yang masuk. Apa vape dan kopi murni tanpa gula bisa juga memicu perusakan kanker hati? Tuh. Oke, kalau vape-nya iya, ya vape-nya iya, karena itu kan banyak zat-zat yang tidak bagus buat hati kita. Tapi kalau kopi, itu ada penelitiannya justru kopi ya itu bagus buat protektor di hati, ya. Jadi kopi ada penelitiannya asal digunakan tanpa gula dan dalam jumlah yang wajar. Jadi justru kopi itu bagus tuh buat melindungi hati kita dari pelemakan hati. Dan itu sudah ada jurnalnya. Oke, baik. Wah, selanjutnya nih saya akan bacakan testimoni juga nih dari Risa, dari Ibu Risa nih. Udah pernah pakai BTS berat badan turun. Sekarang rutin minum Chlorophyll Plus. Wow, turunnya berapa nih Ibu? Boleh dong di-share dong before afternya. Selanjutnya dari Ibu Irga nih Pak. Pak Henry, customer saya punya keluhan fungsi hati melebihi rata-rata. Itu produknya disarankan apa ya Pak? Oke, eh, kalau di atas rata-rata, kemudian ada mual, ya ada misalnya nafsu makan berkurang, untuk sementara dikasihnya klorofil, kemudian kolostrum, dan spirulina. Untuk awalnya itu dulu, ya. Tapi kalau misalnya ada berat badan berlebih, pelemakan hati, gitu kan, nah itu baru boleh ikut detoksifikasi atau misalnya tadi contohnya tadi ada yang testimoni BTS misalnya ataupun detox yang lainnya, ya. Oke. Selanjutnya nih Pak Henry dari Ibu Vira. Mau tanya Pak, untuk bude saya sekitar usia 70 tahun kemarin didiagnosis DBD dan masuk rumah sakit. Dan saat ini sudah pulang ke rumah. Saat pengecekan lab, awal sakit SGPT dan SGOT-nya melebihi batas normal. Itu selanjutnya diberikan oleh dokter kurkuma untuk tetap diminum saat di rumah. Itu produk yang tepat diberikan buat bude saya ini apa ya Pak Henry? Oke. Jadi kalau SGPT itu kan enzim yang ada di dalam hati. Kalau SGOT itu bisa di luar hati. Jadi kalau misalnya kita ada peradangan, bahkan kalau misalnya lagi latihan bisa saja itu tinggi. Nah, itu kan karena ada habis DPD, nah itu bisa jadi tinggi gitu kan ya. Nah, nah kalau produk kita yang bagus untuk itu ya klorofil dan juga kolostrum. Kalau mau tambah spirulina silakan saja. Baik, semoga membantu ya Ibu Vira. Selanjutnya nih, dari Ibu Winry nih, saya juga insomnia parah Pak sebelum pakai produk Sinergi, parah banget. Alhamdulillah setelah rutin pakai produk nutrisi Sinergi, tidurnya nyenyak terus Pak. Tidur jam 10, bangun jam 4, jadi fresh. Thanks banget produk Sinergi. Nggak bisa on cam lagi di dapur, oh nggak apa-apa. Mantap, mantap, mantap. Nanti boleh kok kirim short video aja nih, nanti kirim ke customer service. Saya akan upload nih di Bank Testimoni Sinergi ya, Bu Windri. Oke, ini juga dari Budaya tadi. Alhamdulillah, makasih Pak Henry. Saya hepatitis tipe A dan udah sembuh total karena insomnianya, makanya khawatir virusnya balik lagi. Ya. Insya Allah sehat terus dengan minum-minum produk Sinergi. Iya, jadi Amin. udah Ya. memang sudah diduga ya itu hepatitis A tadi ya. Oke. Oke, ini juga ada lagi. Pernah tetangga bolak-balik ke rumah sakit, masuk lab, namun tidak diketahui penyakitnya. Sampai dah kronis baru bisa disimpulkan ke liver, namun terlambat penangannya. Apakah sebegitu sulitnya kah RS mengetahui kerusakan hati, padahal pakai kuantum semenit langsung terdeteksi tuh, Pak? Ya, tentunya kan kalau ingin komprehensif gitu kan perlu mengetahui baik penampakan secara fisik, kemudian juga hasil lab. Kalau memang sulit, kadang-kala harus ada CT scan ataupun yang lainnya. Memang supaya holistik lah ya. Jadi biar penangannya lebih bagus ya. Gitu. Memang ada beberapa kondisi karena autoimun juga kadangkala agak sulit untuk mendiagnosanya. Oke. Nah, ini juga ada testimoni lagi yang masuk nih Pak Henry dari Ibu Rina Ya, nih.
Pro RJ dicampur Enerlife the best banget. Suka selain rasanya enak sekali, manfaatnya luar biasa. Terima kasih Sinergi. Wow. The best jadi apanya tuh ya? Tenaganya, stamina-nya on terus kali ini apa? Hand Oh, double nih combo ini. Apalagi kalau mau oh gitu. olahraga ini. Mhm, mhm. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Henry. Mhm. Olahraga apa sih kira-kira yang disarankan selain pola makan diperbaiki, apa olahraga beban atau jalan kaki nih Pak Henry untuk perlemakan hati ini? Ya, olahraga itu sesuai usia ya. Jadi kan sarannya 150 jam per minggu atau 30 menit per hari gitu kan. Jadi eh, untuk tergantung usia dan tidak perlu olahraga prestasi, tapi olahraga rekreasi saja ya. Paling kalau udah usia-usia dan punya masalah kesehatan. Olahraga rekreasi saja, yang penting akan meningkatkan kebugaran. Kecuali kalau tujuannya prestasi atau mungkin masih muda, nah itu boleh lah ya. Ya, simple lah, jalan kaki atau mungkin renang, itu yang simple-simple. Karena kalau misalnya prestasi sampai lari cepat itu kan juga merusak ya untuk usia-usia tertentu. Oke. Oke lanjut ya Pak. Ini Mhm. dari Ibu Anissa nih pertanyaannya. Maaf sebelumnya izin bertanya, untuk perempuan usia 19 tahun, berat badan 35, tinggi badan 137, bagusnya konsumsi produk sinergi yang mana ya? Mau banget konsumsi produk sinergi, cuma lagi ngumpulin dulu buat belinya gitu Pak. Berarti ini ingin nambah berat badan ya. Hmm, Tadi usia tingginya berapa 19 tinggi? tahun, berat badan 35. Iya, Jadi, oke. tingginya berapa? Tingginya 137 nih Pak. Oh, tinggi 137, berat badan 35. Ya, eh, paling supaya ini ya tambah ya, tambah tambah berat badan dan daya tahan tubuh meningkat sehingga nafsu makan juga bagus tapi tanpa meningkatkan lemak jahat di dalam tubuh kita. Ya minimal kolostrum lah ya. Kolostrum ya Pak. Mm-mm. Baik, Kak Anissa, kolostrumnya ya, Kak. Boleh dicoba dulu. Selanjutnya dari Ibu Isna nih, Pak Henry Enerlife bisa diminum lebih dari 1 saset nggak per hari? Oke. Jadi kalau Enerlip itu kalau anjurannya itu ini anjuran dari regulator ya. Jadi itu bisa sampai 3 saset per hari ya. Jadi Wah. 3 saset. Oke, selanjutnya saya akan bacakan testimoni lagi. Wah, senang sekali nih hari ini banyak testimoni nih Pak Henry. Dari Ibu Fenty, Mbak Gemma, saya mau testimoni nih. Saya kolesterol 240. Setelah minum Pro RG dan klorofil, alhamdulillah sekarang sudah normal. Dan juga Kalma keren banget. Tidurnya lelap, bangun tubuh jadi segar, produk sinergi keren banget. Wah, mantap Bu Fenty. Dari Ibu Irga juga nih, alhamdulillah customer saya pakai produk sinergi, keluhan astomnya membaik. Berdasarkan arahan Pak Henry, padahal sudah 3 kali ke dokter dan sudah didiagnosa. Produk sinergi pokoknya sip lah, mantap. Oke, ini ada pertanyaan lagi, mungkin saya masih ada waktu ya Pak Henry, saya ambil pertanyaan terakhir ya Pak, boleh? Ya silakan. eh Kalau hipotiroid metabolisme kita jadi melambat, baiknya pakai produk yang mana ya Pak? Oke. Nah, kasus hipotiroid juga akan meningkatkan risiko fatty liver, Mbak Gemma. Jadi Oke, ya hipotiroid itu biasanya orangnya cenderung eh, cenderung gemuk, kolesterolnya tinggi, kaki tangan dingin. Nah, itu hipotiroid. Nah, tentunya supaya itu harus metabolisme harus ditingkatkan. Nah, kita ada Enerlip ya untuk meningkatkan metabolisme, ada kalsiumak, kemudian ada proarginine plus. Nah, itu bisa dicoba ya. Memang kalau memang berat badannya lebih ya ikut detox atau ikut program BTS. Tapi umumnya memang hipotiroid itu
berlebih ya berat badannya. Dan Oke. kolesterolnya biasanya tinggi. Makanya dia beresiko juga untuk terkena fatty liver. Oke, semoga terjawab pertanyaan ya. Haha. Kita close dulu nih mungkin sesi tanya jawabnya untuk Bapak Ibu yang belum terjawab. Mungkin pertanyaannya mungkin bisa di-keep nih pertanyaan dan ditanyakan di next webinar ya. Oke, mungkin saya mau promosi dulu kali Pak, boleh? Silakan Pak, Sebelum Pak saya Gemma. undi nih Bapak Ibu, sudah melihat background saya ini? Ya, Sinergi Worldwide Indonesia sudah akan merayakan anniversary-nya ke 19 tahun. Ya, gimana informasinya lebih detail? Ya, kita akan mengadakan anniversary ke 19 tahun di tanggal besok ya, di tanggal 6. Untuk 50 orang tercepat nih, nggak perlu ngisi link, langsung datang aja ke kantor, nanti ada spesial gitu. Atau kamu Bapak Ibu yang nggak bisa datang ke kantor juga bisa mengikuti secara online nih dengan Zoom. Nanti blast sudah akan disebar, nanti bisa di-download nih background-nya karena tentunya akan ada promo-promo menarik, update program dan special announce trip nih akan kemana nih gitu. Jangan lupa ya besok jam 2 siang mau datang ke Efek Sudirman lantai 3 atau mau ikut secara online bisa dipilih ya. Jangan lupa nih download nih background-nya kayak aku nih. Nanti kita foto rame-rame dan tentunya akan ada door prize menarik untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara offline maupun online. Dan tentunya di bulan Juni ini ada paket-paket spesial nih namanya apa nih? Promo Juni pasti happy. Ada paket-paket yang Bapak Ibu bisa nikmati, bisa langsung dicek di customer service atau langsung lihat di website sinergiworldwide.com karena promo untuk belanja 3 kali transaksi melalui website akan mendapatkan 1 t-shirt eksklusif Sinergi warna biru nih. Gimana nih, udah ada yang punya belum kira-kira nih Bapak Ibu? Oke, itu aja promo dari saya. Jangan lupa besok join kita seru-seruan bareng di anniversary Sinergi yang ke-19 tahun. Oke, kalau gitu mungkin saatnya saya akan undi ya pemenang webinar pada sore hari ini. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke. Kira-kira udah bisa dilihat? Udah bisa dilihat ya? Ya, sudah. Ya. Oke. Untuk pemenang kedua akan mendapatkan 1 botol Mistika dan pemenang pertama akan mendapatkan 1 box Biome DTX. Wow, ini pasti Bapak Ibu sering kan mengkonsumsi Biome DTX. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Henry, manfaatnya luar biasa banget. Oke, kita undi ya. Dari pemenang kedua yang mendapatkan Mistika adalah 3, 2, 1. Wah, selamat Ibu Risa. Ibu mendapatkan 1 botol Mistika. Jangan lupa kirim alamat lengkapnya ke customer service Sinergi ya. Oke, selanjutnya nih pemenang utama kita yang mendapatkan 1 box Biome DTX adalah 3, 2, 1. Wow, selamat Bapak Kadarisma. Nih udah paling pertama nulis di undian dapat Biome DTX juga. Selamat Pak, ditunggu ya dikirim alamatnya ke customer service Sinergi Worldwide Indonesia. Oke, nggak terasa sudah 1 jam berlalu kita mengikuti webinar pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung di webinar pada sore hari ini. Bagi yang tadi telat datang, nanti bisa dilihat tayangan ulangnya di customer service Sinergi. Pokoknya jangan lupa besok
Sinergi Anniversary ke-19, join online ataupun offline. Kalau gitu, saya Gema pamit undur. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tetap sehat dan tetap terus konsumsi produk Sinergi dimanapun ya. Selamat sore.